Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Morda dengan NIM 2017 11 11 0062, Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, semester 6 Unit 1. Di video ini saya mau membahas sedikit tentang resume saya yang berdurasi 15 menit dengan judul buku Tajwid Al-Qur'anul Karim, pembahasan secara praktis, populer dan sistematis, karangan Ustadz Ismail Tekran. Tajwid menurut Ma'nawiyah artinya yaitu membetulkan dan membaguskan bunyi bacaan Al-Quran menurut aturan-aturan hukumnya yang tertentu. Aturan-aturan ini mengenai yang pertama hukum bacaan, yaitu cara-cara membaca. Yang kedua ada makhrajul huruf, yaitu tempat-tempat keluarnya huruf. Dan yang ketiga ada syifatul huruf, yaitu sifat-sifat huruf. Dan yang keempat ada ahkamul auqauf, yaitu hukum yang tertentu bagi tiap-tiap huruf. Dan yang kelima ada mad. Mad ini ialah ukuran bagi panjang atau pendeknya suatu bacaan. Dan yang keenam ada ahkamul auqauf. Ahkamul auqauf ini adalah hukum-hukum bagi penentuan berhenti atau terusnya suatu bacaan dan lain-lain. Nah, aturan-aturan ini diutamakan berlakunya pada ayat-ayat Al-Quran karena ilmu tajwid ini ialah suatu cabang untuk mempelajari cara-cara pembacaan Al-Quran. Hukum membaca dan beramalkannya itu wajib. Arti dari wajib itu sendiri yaitu berpahala jika melaksanakannya dan berdosa bila meninggalkannya. Karena ini adalah perintah Allah dalam surah Al-Muzammil ayat 4 yang bunyinya warratili Qur'ana tartila, yang artinya dan engkau bacalah Al-Quran itu dengan akan sempurna dan betul bacaan. Dan mengenai hukum bacaan atau cara-cara membaca yaitu istiazah, basmalah dan ayat. Dan yang dimaksud dengan istiazah itu sendiri yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan yang dimaksud dengan basmalah yaitu bismillahirrahmanirrahim. Dan ayat yaitu adalah ayat Al-Quran. Dan hukum-hukum bacaan atau cara-cara membaca itu ada 4 macam. Yang pertama ada qadhul jami, yaitu memutuskan tiap-tiapnya. Dan yang kedua ada waslul istiazah bi basmalah, yaitu menghubungkan bacaan auzubillahi minasyaitonirrajim dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan yang ketiga ada waslul basmalah bisurah, yaitu menghubungkan bacaan bismillahirrahmanirrahim dengan ayat Al-Quran atau dengan surat. Nah, adapun yang dikatakan dengan makharij atau makhraj huruf ialah tempat-tempat keluarnya huruf ketika membunyikannya, yang mana banyaknya ini ada 19 huruf dan terbagi dalam 5 mawadi. Nah, arti dari mawadi ini atau maudi ialah tempat letaknya makhraj. Pembagian mawadi dengan makhrajul huruf ini ada 5. Yang pertama ada maudhi'ul jauf. Maudhi'ul jauf ini artinya tempat makhraj yang terletak di rongga. Dan yang kedua ada maudhi'ul halqi, yaitu tempat makhraj yang terletak di rekungan. Dan yang ketiga ada maudhi'ul lisan, yaitu tempat makhraj yang terletak pada lidah. Dan yang keempat ada maudhi'ul syafataini, yaitu tempat makhraj yang terletak pada 2 bibir. Dan yang kelima ada maudhi'ul khayshum, yaitu tempat makhraj yang terletak di pangkal hidung. Pertama ada maudhi'ul jauf. Maudhi'ul jauf ini mengandung satu makhraj yang dinamakan dengan makhraj jauf. Keluar daripadanya ini ada 3 huruf. Yang pertama huruf alif, waw dan ya. Yang kedua ada maudhi' halaq. Maudhi' halaq ini mengandung 3 makhraj. Yang pertama aqsal halaq. Aqsal halaq ini terdapat di pangkal rekungan. Keluar daripadanya ini ada 2 huruf. Yang pertama huruf ha dan hamzah. Dan yang kedua ada wastal halaq. Wastal halaq ini terdapat di pertengahan rekungan. Keluar daripadanya ini juga 2 huruf. Yang pertama huruf ain dan ha. Dan yang ketiga itu ada adanal halaq. Adanal halaq ini
terdapat di ujung rekungan, dan keluar daripadanya ini ada dua huruf, yaitu huruf ghain dan kha. Dan yang ketiga ada maudhi lisan. Maudhi lisan ini mengandung 10 makhraj. Nah, yang pertama ada di pangkal lidah dengan langit-langit. Itu ada satu huruf, yaitu huruf qaf. Dan yang kedua di muka pangkal lidah dan langit-langit sedikit. Itu keluar daripadanya satu huruf, yaitu huruf kaf. Dan yang ketiga ada di tengah lidah dengan langit-langit. Keluar daripadanya ini ada 3 huruf. Yang pertama huruf jim, shin, dan ya. Dan yang keempat di tepi lidah dengan geraham kiri atau kanan. Keluar daripadanya ini ada satu huruf, yaitu huruf dad. Yang kelima di kepala lidah. Di kepala lidah itu keluar daripadanya ini ada satu huruf, yaitu huruf lam. Dan yang keenam di muka kepala lidah sedikit, keluar daripadanya ini ada satu huruf, yaitu huruf nun. Dan yang kedelapan, yang ketujuh di dekat makhraj nun, keluar daripadanya itu ada satu huruf juga, yaitu huruf ra. Dan yang kedelapan ini ada di ujung lidah dengan urat gigi yang di atas. Keluar daripadanya ini ada 3 huruf, yaitu huruf ta, dal, dan ta. Dan yang kesembilan ini ada di ujung lidah dengan papan urat gigi yang di atas. Keluar daripadanya ini ada 3 huruf. Yang pertama huruf sin, zai, dan dad. Dan yang ke-10 di ujung lidah dengan ujung gigi yang di atas. Keluar daripadanya ini ada 3 huruf. Yang pertama huruf ta, yang kedua ada dal dan dad. Yang keempat ada maudhi syafatain. Ini mengandung 4 makhraj. Yang pertama 2 perut bibir sebelah keluar. Keluar daripadanya ini ada 1 huruf, yaitu huruf mim. Dan yang kedua 2 perut bibir sebelah ke dalam. Keluar daripadanya ini 1 huruf juga, yaitu huruf ba. Dan yang ketiga huruf bibir yang di bawah dengan ujung gigi yang di atas. Keluar daripadanya ini ada 1 huruf, yaitu huruf fa. Dan yang keempat antara 2 perut bibir. Keluar daripadanya ini ada 1 huruf, yaitu huruf waw. Dan yang kelima ada maudhi qaishum. Maudhi qaishum ini mengandung 1 makhraj yang dinamakan juga dengan makhraj qaishum, artinya makhraj pangkal hidung. Selanjutnya ada sifat-sifat huruf atau sifatul huruf. Arti dari sifatul huruf ialah keadaan berlaku pada tiap-tiap huruf itu sesudah dianya tepat dibacakan keluar dari makhrajnya. Dengan pengertian bahwa sifat-sifatnya ini tidak dapat berubah-ubah walau bagaimanapun. Yang demikian itu ialah dengan sifat-sifatnya yang dinamakan dengan sifatnya yang lazim. Tapi ada lagi sifatnya huruf itu yang boleh kadang-kadang bertukar kepada sifatnya yang lain menurut keadaan yang mendatang kepadanya. Maka dinamakan dengan sifatnya yang arid. Pada garis besarnya, sifat-sifat huruf ini terbagi pada 2 bagian besar. Yang pertama yang lazim dan yang arid. Yang lazim ini yang tidak boleh tinggal sifat-sifat itu daripada huruf yang bersangkutan selama-lamanya dan tidak boleh berubah. Dan yang kedua yang arid. Yang arid ini yang mendatang yang boleh berubah-ubah menurut keadaan yang mendatang terhadapnya. Maka jumlah kandungan dari keduanya ini semuanya itu ada 30 sifat. Yang pertama dengan pembagian yang lazim ini sebanyak 19 sifat dan yang arid sebanyak 11 sifat. Sekian pembahasan sedikit tentang resume saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.